Pagi hari ini kita percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita orang-orang yang menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Percaya atau tidak saudara bahwa hari ini banyak kejahatan, banyak pembunuhan, pertikaian, bahkan kebencian timbul dalam hati kita sebagai manusia. Tapi itu tidak boleh terjadi dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita mau hidup kita menjadi berkat, amin. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan jelas mengatakan jagalah hatimu, bukan jagalah hartamu, bukan jagalah kendaraanmu, bukanlah jagalah uangmu. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan sedang melihat hati saudara. Tuhan sedang melihat hati yang paling dalam diri saudara. Bukan penampilan luar, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Tuhan. Tetapi Tuhan sedang melihat hati kita yang rindu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Amin. Berbicara mengenai jagalah dalam bahasa Ibrani adalah nasar. Arti nasar yang pertama adalah kita yang menjaga diri kita. Banyak orang Kristen maunya Tuhan yang menjaga hati kita. Itu salah saudara. Tetapi yang benar, menjaga hati itu adalah tugas kita, bukan tugas orang lain, bukan tugas Tuhan, tetapi tugas kita sebagai manusia untuk menjaga hati kita pribadi, lepas pribadi. Yang kedua, nasar mempunyai arti membiasakan diri untuk melakukan observasi atau pengamatan atau penelitian terhadap diri sendiri. Banyak manusia, banyak orang yang bisa menilai orang lain. Banyak orang yang bisa menilai orang lain, tetapi tidak bisa menilai diri kita sendiri. Apa yang kita lihat, itu yang kita nilai. Tetapi apakah kita bisa melihat diri kita sendiri? Dalam Lukas 6 ayat 42 dikatakan, Lukas pasal 6 ayat 42. Beginilah firman Tuhan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Lanjut 45, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dalam hati. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kita bisa nilai orang ketika orang itu berbicara baik, itu keluar dari dalam hatinya. Tetapi ke orang yang punya hati yang jahat, hati yang tidak benar, apa yang dikeluarkan itu menyakitkan. Amin. Apa yang dikeluarkan mulut orang yang tidak baik dalam hatinya, itu akan nyata dalam perkataan, bahkan tindakan. Dalam Lukas 42 Tuhan menegur keras agar kita mengintrospeksi diri, melihat diri kita sebelum menilai orang lain. Dikatakan balok yang ada di dalam mata kita harus diambil dulu, supaya kita dapat melihat selumbar di mata saudara kita.
Jadi Tuhan menegur keras agar kita membiasakan diri untuk mengintrospeksi diri, melakukan pengamatan terhadap apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam hati saudara terdiri dari perasaan, kehendak, dan cara berpikir. Dari hati akan selalu muncul dua hal: reaksi, ekspresi kita yang dipicu karena tidak berpikir panjang. Jadi reaksi akan muncul ketika kita tidak berpikir panjang. Yang kedua, dari hati akan selalu muncul respon, ekspresi kita yang dihasilkan setelah kita berpikir panjang. Jadi respon adalah ekspresi kita yang dihasilkan setelah kita berpikir panjang. Ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mengalami sesuatu, kita memikirkan apa yang harus kita lakukan, itu adalah respon. Tetapi seringkali dalam situasi apapun, ketika kita menghadapi atau melihat sesuatu yang tidak baik, reaksi kita muncul tanpa berpikir panjang. Dalam hal menghadapi situasi atau masalah apapun, Tuhan ingin kita mengkoreksi diri. Apakah perasaan, cara berpikir, kehendak kita sesuai dengan cara berpikir Tuhan? Dalam Filipi 2 ayat yang kelima, Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi setiap kita, Tuhan kehendaki, hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bukan dengan cara berpikir kita sebagai manusia yang seringkali salah, menilai orang lain, negatif thinking, memikirkan sesuatu yang negatif terhadap orang lain. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mengapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena hati adalah sumber kehidupan yang menentukan perasaan, pikiran, cara berpikir, bahkan tindakan kita untuk meresponi sesuatu. Dengan menjaga hati kita, kita dapat melindungi diri dari godaan dosa, mengendalikan keinginan, dan memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu benar di hadapan Tuhan. Amin. Mengapa kita harus menjaga hati? Yang jawabannya adalah karena hati adalah sumber kehidupan. Banyak kali saudara bertengkar dengan saudara. Banyak kali jemaat tidak cocok dengan jemaat yang satu dengan yang lain. Bukan orang lain itu jelek, tidak saudara. Tapi kita belum bisa menjaga hati kita. Kita melihat orang yang merias wajah dengan menor, kita iri hati. Kita melihat orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan, kita iri hati. Kenapa? Kita belum bisa menjaga hati kita. Sehingga yang timbul adalah sesuatu yang tidak baik. Bagaimana cara menjaga hati? Yang pertama, saudara, merenungkan firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai standar dan petunjuk di dalam kehidupan kita. Dengan apa, saudara? Dengan rutin baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan seringkali ngantuk, saudara. Kalau baca WA berjam-jam bisa. Baca sesuatu yang enak seringkali bisa, tapi baca firman Tuhan seringkali ngantuk, bahkan ditutup firman Tuhan. Merenungkan firman adalah fokus pada hal-hal yang benar. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sikap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang benar. Bagaimana cara menjaga hati kita? Kita belajar merenungkan firman Tuhan dengan fokus yang benar, memikirkan sesuatu yang benar,
yang patut dipuji, memikirkan kebajikan semuanya yang sedang didengar. Kita memikirkan sesuatu yang benar, saudara. Bukan kita memikirkan kejelekan orang lain, bukan kita memikirkan negatif orang lain, perkataan orang lain. Kita hidup bukan karena perkataan orang lain, tetapi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hati? Meminta hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan takut karena kita melihat setan, bukan takut karena kita melihat sesuatu yang menakutkan, tetapi kita takut akan Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Yakobus pasal 1 ayat kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan. Secara manusia kita tidak bisa jaga hati kita tanpa kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus. Manusia boleh menjaga hati, dan seringkali kita melakukan hal yang tidak benar. Tetapi cara menjaga hati yang kedua adalah meminta hikmat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, minta Roh Kudus untuk Roh Kudus berikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita menjaga hati kita? Miliki komunitas yang membangun. Kita hidup di tengah-tengah orang yang baik. Bukan harus kita menghindar dari orang yang tidak baik, tapi komunitas kita bangun komunitas dengan orang-orang yang berpikiran baik. Bangun komunitas, saudara, dengan orang-orang mempunyai hati yang baik. Secara tidak langsung, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu adalah kebaikan, sehingga akan transfer saudara menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang baik. Kalau saudara bergaul dengan orang yang pendusta, orang yang mencemooh orang lain, secara tidak langsung kita ikut dalam pembicaraan tersebut, sehingga hati kita terpengaruh, saudara. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Bila firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Meskipun kita baik, tetapi pergaulan kita tidak baik, itu akan dirusak, saudara. Kebiasaan yang baik lama pelan-pelan akan dirusak. Oleh sebab itu, cara yang menjaga hati yang ketiga adalah memilikilah komunitas yang bisa membangun hati saudara menjadi baik. Yang keempat, saudara, cara menjaga hati kita adalah selalu bersyukur. Kita percaya kita sebagai anak Tuhan, kita selalu diberkati Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita alami, kita boleh tetap mengucap syukur. Contoh, saudara, ketika Ayub mengalami hartanya habis, anaknya habis, bahkan istrinya mengatakan, kutuki Allahmu, tinggalkan Allahmu. Tetapi respon hati Ayub bagaimana, saudara? Dikatakan ketika semuanya habis, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu suatu ungkapan hati Ayub, di mana keadaan boleh tidak baik, tetapi hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita menghadapi sesuatu yang buruk, apakah kita selalu mengucap syukur? Apakah kita bisa mengucapkan Tuhan itu baik, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Atau kita mulai mengutuki Tuhan, atau kita mulai tinggalkan Tuhan ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak baik? Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bagaimana cara menjaga hati yang keempat, selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun, seperti seorang yang dikatakan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Orang yang dekat dengan Ayub, istrinya sendiri yang harusnya menjadi penolong, tetapi istrinya mengatakan, kutuki Allahmu, tinggalkan Allah. Tetapi seorang Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baiknya saja, yang buruk kita tidak menerima. Dan keempat, cara menjaga hati ini harus kita miliki supaya kita melihat kehidupan di dalam hidup kita. Kehidupan berbicara tentang kesehatan, kekuatan, penghiburan. Dalam menghadapi apapun kita tetap kuat, amin. Dalam menghadapi apapun kita akan dihibur oleh Tuhan, sebab kita menjaga hati kita. Hasil dari orang yang menjaga hati dengan segala kewaspadaan yang pertama akan memancarkan kebaikan, sehingga pikiran, perasaan, dan tindakan kita baik. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan, itu adalah kebaikan. Bukan mencelakakan orang lain, bukan menyakitkan hati orang lain. Tapi kalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita akan memancarkan kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, hasil dari menjaga hati dengan segala kewaspadaan, hidup sesuai dengan kebenaran. Jadi hidup kita sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, saudara, hasil dari menjaga hati dengan segala kewaspadaan, kita akan mengalami damai sejahtera. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Artinya orang yang bisa menjaga hati, dia akan mengalami damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang dunia janjikan kepada kita, tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang selalu diberikan kepada kita, yang selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Oleh sebab itu, saudara, kita banyak melihat perjanjian lama, Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, tetapi ketika hatinya mulai bermasalah, hatinya mulai ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9, 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud, diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ketika Saul mendengar bahwa orang-orang Israel pada saat itu menyerukan kepada Daud, diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Ini terjadi karena Daud memenangkan peperangan yang luar biasa, melebihi dari yang Saul kerjakan. Hatinya mulai apa, saudara? Hatinya mulai sebal. Oleh sebab itu, ketika kita melihat, ketika kita mendengar keberhasilan orang lain, janganlah hati kita mulai sebal. Tetapi kita mau koreksi hati kita. Kita mau koreksi hati kita, menjaga hati kita untuk kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Kita harus memiliki komunitas yang membangun. Kita harus selalu bersyukur supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan saudara hari ini, apapun yang saudara hadapi hari ini, mari kita selalu menjaga hati kita. Mari kita selalu mengintrospeksi diri kita, bukan melihat kekurangan orang lain, bukan melihat kejelekan orang lain, tetapi biarlah kita mau apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita terjadi.
sehingga kita akan melihat kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang penuh damai sejahtera, sukacita, baik dalam hal kesehatan, baik dalam hal ekonomi, baik hal dalam keluarga, kita menjadi baik. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan bahwa kita harus perlu menjaga hati kita, benar-benar menjaga, benar-benar menjaga, saudara. Bukan Tuhan yang menjaga, tetapi kita boleh menjaga hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami persilakan bahwa ya bisa tampil ke depan. Kita pujikan pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekat.